Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai akad dalam syariah. Anggota kelompok kami yaitu Fariza Taralita dengan NPM 033, Dara Andika dengan NPM 070, Astia Putri dengan NPM 072, Diardo Peter dengan NPM 080, Asmilatun Nafisa dengan NPM 109, dan Edlin Andini dengan NPM 316. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi akad menurut hukum ekonomi syariah. Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya al-akad, yang secara etimologi dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fikih, menurut Al-Sanhuri, mendefinisikan akad sebagai perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syariah Islam. Sedangkan menurut Hasbi Al-Ashidik mendefinisikan akad sebagai pertalian ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan kabul, pernyataan menerima ikatan yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam yang dipengaruhi oleh objek dari perikatan tersebut. Maksud dari yang dibenarkan oleh syariat Islam di sini yaitu akad ini harus dilakukan atau perikatan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Apabila perikatan ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis, seperti perikatan dilakukan untuk merugikan salah satu pihak, perikatan dilakukan dengan adanya transaksi riba, perikatan yang dilakukan dengan menipu orang lain, atau perikatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, itu tidak dapat dianggap sebagai akad yang sah dalam hukum ekonomi syariah. Ada beberapa jenis akad dalam hukum ekonomi syariah. Yang pertama adalah akad wadiah, yaitu menitipkan suatu barang tanpa ada nyumpah. Lalu ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan pihak lain berperan sebagai pengelolaan bank. Lalu ada akad murabaha. Akad murabaha ini adalah akad yang menyatakan bahwasanya perolehan ataupun keuntungan disepakati kedua belah pihak. Kemudian ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara para pihak untuk mengumpulkan modal. Lalu ada akad musyarakah mutanakisah, di mana para pihak bekerja sama untuk membeli suatu produk ataupun aset. Kemudian ada akad salam, di mana akad jual beli ini membeli suatu barang yang belum ada dan akan dikirimkan setelah barang tersebut jadi dan pembayaran dilakukan secara tunai. Kemudian ada akad istisna yang berfokus pada manufaktur dan juga konstruksi. Lalu ada akad ijarah yang berlandaskan pada prinsip perpindahan manfaat dan juga jasa. Lalu ada ijarah mutahiyah bin tamlik, di mana penyewa akan memberikan suatu dana untuk menikmati manfaat dari suatu produk. Lalu ada akad syirkoh, yaitu kerjasama antara dua pihak ataupun lebih, di mana keuntungan dan juga kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Lalu ada akad hiwalah, yaitu peralihan utang piutang untuk membantu supplier mendapatkan dana dan melanjutkan produksinya. Kemudian ada akad teran. Akad teran ini adalah akad di mana harta pemilik peminjam akan menjadi jaminan. Lalu ada akad qard, yaitu peminjam melakukan pinjaman ke bank untuk dana darurat seperti dana talang. Kemudian ada akad wakalah. Akad wakalah ini adalah akad kesepakatan peralihan kuasa dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Lalu ada akad kafalah. Akad kafalah ini adalah pihak bank berperan sebagai penjamin, sedangkan nasabah berperan sebagai pihak yang dijamin. Mengenai bagaimana akad mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak dalam transaksi ekonomi. Nah, akad sendiri ini menjadi transaksi ekonomi terkhusus dalam konteks ekonomi syariah merupakan suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang secara sah atau secara hukum itu dilakukan antara dua orang dan atau lebih, yang mana akad sendiri menjadi dasar bentuk dari transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, hingga pembiayaan. Nah, mana berdasarkan pengaruh akad terhadap hubungan antara pihak dalam transaksi ekonomi, diantaranya yang pertama ada menciptakan kepastian hukum, ya, yang mana di dalam prinsip kepastian hukum ini ada dua, yaitu hak dan kewajiban dan kondisi transaksi. Nah, yang kedua terdapat prinsip kepercayaan, yang mana di dalam prinsip kepercayaan ini terdapat komitmen dan transparansi. Dan yang ketiga terdapat prinsip keadilan, yang mana terdapat keseimbangan
di prinsip keadilan ini dan pembagian resiko. Dan yang keempat, terdapat prinsip etika bisnis, yang mana terdapat di prinsip etika bisnis itu ada nilai-nilai dalam Islam dan terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, dari penjelasan mengenai pengaruh akad dalam hubungan antara pihak-pihak dalam transaksi ekonomi, memang akad merupakan salah satu peran penting dalam mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam transaksi ekonomi, yang mana dengan adanya akad ini diharapkan terciptanya sebuah hubungan yang baik antara semua pihak dan dapat saling menguntungkan dan menjunjung tinggi nilai etika dalam berbisnis, dan juga terhindar dari segala sengketa bisnis yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Kali ini saya akan membahas kasus pelanggaran akad, yakni wan prestasi dalam akad istisna oleh pengrajin kain tenun. Jadi dalam hal ini ada jual beli pesanan kain di Kabupaten Tapanuli Selatan, kain silungkang, yang mana tidak menepati janji atau wan prestasi. Barang yang sudah dipesan itu masih belum jadi atau masih belum siap ketika waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya mesin yang rusak, perlu ada perbaikan, jadi diberhentikan sementara waktu. Lalu ada bahan yang sulit didapat dari luar kota karena pada saat itu masa COVID-19, jadi ada peraturan PPKM. Lalu ada pesanan yang banyak diterima, akhirnya banyak juga yang tidak terkejar. Lalu juga ada motif dari suatu kain yang sulit dibuat, jadi perlu adanya perombakan mesin. Pembeli ketika memesan barang itu biasanya menyebutkan spesifikasi barang, entah itu dari jenis, motif, ukuran, dan lain sebagainya. Lalu kemudian menyepakati harga. Harga untuk kain silungkang biasanya dari harga 200.000 hingga 500.000. Untuk bentuk perjanjian sendiri itu biasanya dilakukan oleh si pengrajin. Jadi pengrajin yang akan menyepakati, entah itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Untuk penyelesaian akad ini, penyelesaian wan prestasi ini diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, yakni antara pembeli dan juga si pengrajin. Sekian. Perkenalkan, saya Diardo Peter Saragi dengan NPM 210710380. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pelanggaran akad dalam praktik ekonomi syariah. Diketahui bahwasannya dampak pelanggaran akad pada praktik ekonomi syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, baik secara personal maupun secara masyarakat. Secara personal, yakni yang pertama, hilangnya rasa kepercayaan. Pelanggaran akad dalam praktik ekonomi syariah akan mempengaruhi rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak. Hal tersebut akan mempengaruhi mengenai pertumbuhan bisnis pada kedepannya. Kemudian yang kedua, adanya kerugian secara finansial. Pelanggaran akad pada praktik ekonomi syariah akan mempengaruhi mengenai kerugian finansial bagi para pihak apabila terjadinya penipuan atau pelanggaran kontrak. Kemudian yang ketiga, timbulnya ketidakjelasan atau gara. Ketidakjelasan hal tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran akad pada perekonomian syariah, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi mengenai kesejahteraan emosional mereka. Dampak pada masyarakat, yang pertama, timbulnya krisis ekonomi. Praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti riba, bunga, maisir, spekulasi, serta garar ketidakpastian, hal tersebut akan berdampak secara luas. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Pelanggaran akad pada praktik ekonomi syariah akan memperparah kesenjangan sosial, yang mana terdapat individu ataupun kelompok yang mengeksploitasi sistem ekonomi untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan kerusakan moral dan juga spiritual. Praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat menghancurkan nilai-nilai moral dan juga nilai spiritual pada masyarakat. Keempat, munculnya riba, pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang mana riba dapat berbagai bentuk seperti riba dalam jual beli, riba dalam utang piutang, dan sebagainya.
Kesimpulan dari kelompok kami pada materi ini adalah akad dalam transaksi ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi syariah, merupakan suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang sah secara hukum antara dua pihak atau lebih, sehingga akad menjadi dasar dari bentuk suatu transaksi. Salah satu contoh kasus pelanggaran akad yang terjadi adalah pada wan prestasi akad itisna sebagai akad penjualan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi, yang dimana jual beli pesanan kain tenun di Silungkang yang terjadi di Dusun Silange, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang seringkali tidak menepati janji. Dalam penyelesaian perkara, para pihak melalui jalur perdamaian. Namun, terdapat beberapa dampak jika terjadi pelanggaran akad, seperti hilangnya kepercayaan, adanya kerugian finansial, timbulnya ketidakpastian atau gharar, timbulnya krisis ekonomi, adanya kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan moral dan spiritual. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.